kita memperbanyak sholawat kepadanya, karena dengan kehadiran beliau kita menjadi selamat dari ancaman malapetaka besar. Kita masuk dalam kelompok orang-orang yang beriman insyaallah. Dengan kita memperbanyak membaca sholawat, ada satu harapan yang tersimpan di dalamnya, yaitu kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Karena nanti di yaumil akhir semua umat manusia akan mencari, yang pertama dicari adalah Nabi Adam. Karena kita manusia mengemban misi di dalam diri kita, kita menyebut diri kita sebagai Bani Adam. Gak pernah ada manusia mengatakan Bani Nuh, Bani Musa, gak ada. Yang ada adalah Bani Adam, karena Adam adalah manusia pertama yang menjadi kakek kita. Maka kita menjadi Bani Adam. Maka kita nanti akan mencari Nabi Adam. Wahai Adam, engkau adalah kakek kami, kami adalah cucu-cucumu. Kami digelar Bani Adam karena engkau adalah kakek kami. Apa jawaban Nabi Adam? Di yaumil akhir nanti Nabi Adam hanya menjawab, nafsi, nafsi. Wahai cucu-cucuku, nafsi, nafsi. Iya betul, kalian adalah cucuku. Tapi hari ini saya tidak bisa berbuat apa-apa, hanya nafsi-nafsi. Urus diri masing-masing. Demikian selanjutnya kepada nabi-nabi dan rasul yang lain. Ternyata semua jawabannya sama, nafsi-nafsi. Hingga ketemulah nabi yang terakhir, rasul yang terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanyakan, wahai Muhammad, engkau adalah harapan terakhir kami. Apa jawaban Nabi? Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Nabi langsung berdoa kepada Allah. Ya Allah, selamatkan umatku. Siapa dulu yang diselamatkan? Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi tahu siapa umatnya yang banyak bersalawat kepadanya. Dari mana Nabi tahu? Ada tanda di jidatnya. Ustaz, apa tandanya hitam? Bukan. Jadi jangan sampai nanti karena ada tanda di jidat, pulang dari sini benturkan dahi ke tembok sehingga jadi hitam, supaya ada tandanya bahwa kita banyak baca sholawat. Bukan. Yang tahu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ini adalah umatku yang banyak membaca sholawat padaku. Ini adalah umatku yang mencintaiku. Maka Rasulullah memilih mengambil umatnya yang ada tanda-tanda tadi. Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, untuk bisa menyeberang di titian siratal mustaqim menuju surga Jannatul Na'im. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, mengawali kita atau mengawali kajian kita terhadap Al-Quran Al-Karim, barangkali kita bersama-sama membacakan doa belajar Al-Quran. Saya yakin kita semua tahu, hafal semua. Apa ya Ustaz ya? Doa belajar Al-Quran semuanya pasti hafal karena dari kecil kita sudah disodorkan dengan doa ini. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna
belajar Al-Quran dengan doa itu. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, berikan rahmat kami dengan Al-Quran. Kita minta agar kerahmatan Al-Quran itu diberikan oleh Allah kepada kita. Bagaimana kerahmatan Al-Quran? Al-Quran sendiri bercerita tentang dirinya cukup banyak. Al-Quran bercerita tentang dirinya, bagaimana ia diturunkan. Al-Quran bercerita tentang dirinya dengan bahasa apa ia diturunkan. Al-Quran bercerita tentang dirinya, apa kandungan Al-Qurannya, mengapa ia diturunkan harus secara bertahap-tahap. Banyak pelajaran yang harus kita ambil dari Al-Quran Al-Karim. Namun kali ini kita hanya tumpu pada satu topik pembicaraan kita yang ayatnya tadi sudah dibacakan di depan sini, bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tujuannya, fungsinya adalah syifa, menjadi penawar, menjadi obat, tentunya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah subuh rahimakumullah, Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Al-Quran adalah bagian dari rukun iman kita. Bila tidak percaya dengan Al-Quran, maka rontok imannya. Tidak meyakini Al-Quran, maka dia bukan orang beriman. Tidak percaya dengan Al-Quran berarti rusak keislamannya. Al-Quran adalah bagian terpenting dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah merupakan rujukan dari semua persoalan-persoalan yang kita temukan di dunia ini. Baru saja kita melihat salah satu siaran televisi asing yang menggambarkan tentang kehebatan Al-Quran ketika terjadi kerusuhan di Wamena. Terjadi pembakaran yang sangat luar biasa, menghanguskan rumah-rumah, gedung-gedung, bangunan-bangunan hangus, terbakar. Tetapi ketika salah satu stasiun televisi asing mencoba meliput bekas-bekas kebakaran itu, ternyata ada yang tidak terbakar. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran tidak terbakar. Mengapa semua tembok-tembok habis terbakar, tapi Al-Quran masih ditemukan utuh, tidak terbakar oleh api, padahal dia kertas. Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kita tidak boleh main-main dengan Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan petunjuk kehidupan kita. Al-Quran memberikan jawaban dari semua problematika manusia. Ceritakan bahwa salah satu rumah sakit di Amerika menghadapi sebuah persoalan besar. Ketika di satu ruangan bedah, dua ibu melahirkan secara bersama-sama, ditangani oleh dokter yang sama, oleh perawat yang sama. Setelah selesai melahirkan, kedua ibu ini mengaku bahwa mereka melahirkan anak laki-laki. Katanya dia mendengarkan bahwa yang lahir anaknya adalah laki-laki. Padahal kedua bayi yang lahir, satu laki-laki, satu perempuan. Bingung, tidak tahu bagaimana menyelesaikan persoalan ini, karena kedua ibu ini ngotot, anak saya laki-laki. Yang ibu ini, anak saya laki-laki, saya tidak mau. Bingung pihak rumah sakit. Tidak mungkin merubah kelaminnya nih. Yang perempuan mau dibikin laki-laki. Di balik kebingungan mereka itu, ternyata di Amerika juga ada dokter yang muslim. Maka coba ditanya, diskusilah mereka. Datanglah seorang dokter yang ahli Al-Quran. Lalu kemudian dokter ini mengatakan, kalau kalian sudah tidak tahu menyelesaikan persoalan ini,
Kembalikan sajalah kepada Al-Quran. Oh, kaget mereka. Emangnya ada di Al-Quran? Emangnya Al-Quran itu apaan? Tidak percaya mereka bahwa Al-Quran bisa memberikan jawaban. Karena tidak terlintas dalam pikiran bahwa Al-Quran bisa memberikan jawaban itu. Tetapi dengan sangat cerdas, dokter yang ahli Al-Quran, dia menjelaskan bahwa Al-Quran telah menjelaskan kepada umat manusia bahwa sesungguhnya di dalam hak mawaris, hak laki-laki itu 2, hak perempuan itu 1. Maksudnya apa? Setelah dijelaskan lebih detail oleh sang dokter, maka ternyata hukum mawaris 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan, tidak hanya dalam hukum mawaris, tetapi termasuk Allah telah mewariskan 2 dan 1 itu sejak dia dalam kandungan. Sejak kita semua dalam kandungan, kita sudah mendapatkan hak mawaris itu. Sampai kita lahir pun ibu kita memberikan kita air susu sesuai dengan hak mawaris. Maka seorang ibu yang melahirkan anak laki-laki, nutrisi air susunya 2 kali dibandingkan dengan ibu yang melahirkan anak perempuan. Kalau begitu air susu ibu diperiksa di laboratorium, maka diperiksa barulah terjawab bahwa sesungguhnya ibu A melahirkan anak laki-laki dan ibu B melahirkan anak perempuan. Selesai persoalan, padahal mereka dalam keadaan bingung, tidak tahu bagaimana menyelesaikan persoalan itu. Al-Quran memberikan jawaban terhadap semua persoalan hidup manusia. Seorang arkeolog Perancis tidak percaya dia bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran, karena dia mencari, menggali bagaimana apakah Al-Quran benar. Maka ternyata pada saat dia membaca ayat suci Al-Quranul Karim surat Ar-Rahman, ma rajal